Tebak saya lagi di mana? Saya ada di tempat akhir dari kehidupan Nabiullah yang bergelar sebagai khatibnya para nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam, dan tempat ini namanya Wadi Syuaib atau lembah Nabi Syuaib alaihi salam. Ceritanya gimana sih? Siapa sih Nabi Syuaib itu? Ini nabi underrated yang jarang banget diceritain. Ini pohon apa sih, bidara ya? Ya, kayaknya pohon bidara ya. Oke, kita duduk di bawah pohon bidara ini ya, atau berdiri di bawah pohon bidara ini biar adem. Siapa sih Nabi Syuaib alaihi salam itu? Nabi Syuaib alaihi salam ada dua versi. Pertama, Nabi Syuaib alaihi salam ini adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam pada saat terjadi pertunjukan besar Nabi Ibrahim mau dibakar oleh raja di Babylon, di Irak. Ketika Nabi Ibrahim terbakar dan ternyata api itu gagal membakar Nabi Ibrahim karena api adalah hamba Allah, karena api adalah tentaranya Allah, maka Nabi Syuaib dan salah seorang sahabatnya beriman kepada Nabi Ibrahim dan mengikuti Nabi Ibrahim berhijrah ke kawasan Syam. Pertama kan ke Turki dulu, setelah itu ke Mesir, setelah itu ke Syam. Jadi Nabi Syuaib itu ikut. Nah, dalam perjalanan-perjalanan itulah Nabi Syuaib menimba ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa mengkader, karena ada banyak sekali nabi-nabi yang seperti ini. Misalnya Nabi Zakaria alaihissalam mengkader Nabi Yahya. Kemudian Nabi Ibrahim selain mengkader Nabi Syuaib juga mengkader Nabi Lut alaihissalam. Nah, ceritanya teman-teman sekalian, Nabi Syuaib kenabiannya itu terjadi setelah kenabian Nabi Lut alaihissalam yang juga di dekat sini, yaitu di sekitaran Laut Mati, jaraknya kurang lebih sekitar 30 km saja. Nah, kaum Nabi Lut kita tahu dihancurkan dan dua putri Nabi Lut alaihissalam kemudian ikut hijrah bersama dengan ayahandanya itu. Ternyata ada yang mengatakan begini, salah satunya nanti menjadi ibu dari Nabi Syuaib. Ada lagi yang mengatakan salah satunya menjadi istri dari Nabi Syuaib. Cuman kalau kita terima cerita yang pertama tadi bahwa Nabi Syuaib adalah pengikutnya Nabi Ibrahim, maka paling masuk akal Nabi Syuaib menikahi putri Nabi Lut alaihi salam. Ini ada ibrah yang menarik sekali dalam dunia pernikahan, tapi nanti dulu saya mau cerita dulu ya. Kemudian Nabi Syuaib diutus ke sebuah kota di selatan Yordania. Di selatannya tempat ini namanya kota Madian. Ternyata penduduk Madian itu suka menyembah satu pohon berduri yang besar sekali. Pohon itu menyeramkan, namanya pohon Aikah. Nanti ada ulama yang mengatakan apakah pohon Aikah dan penduduk Madian, atau penduduk Aikah dan penduduk Madian ini dua orang yang berbeda atau dua kelompok yang berbeda. Ternyata tidak. Ibnu Katsir mengetengahkan pendapat ini penduduk yang sama. Kota Madian menyembah pohon namanya Aikah dan mereka menciptakan syariat baru. Mereka itu suka mengubah-ubah timbangan, sehingga intinya nanti kita beli apa sekilo, ternyata sama mereka dikasihnya 800 gram, atau beli apa dicampur ternyata jadi akhirnya nggak murni lagi dan seterusnya. Ya kan mungkin kayak Pertamina kali ya. Jadi gini teman-teman, setelah itu Nabi Syuaib berdakwah dan berjidal dan berdebat, tapi debatnya itu menarik sekali, direkam dalam surat Hud dan dalam surat Al-A'raf. Nah, perdebatan itulah yang kemudian Nabi Syuaib digelari sebagai khutbatul anbiya atau khatibnya para nabi. Nah, kemudian ternyata kaumnya itu ingkar dan diturunkan azab kepada mereka. Ajaibnya diturunkan azab itu 3 kali. Pertama dengan gempa bumi, yang kedua dengan suara mengguntur, yang ketiga dengan angin yang sangat keras ya. Dan kemudian kaum Madian itu sudah binasa semuanya. Singkat cerita, Nabi Syuaib alaihi salam pun berhijrah ke tempat ini di sekitaran Wadi Syuaib dan membina kaum yang beriman. Dalam surat Al-A'raf itu dikatakan kaum Nabi Syuaib atau kaum Madian itu suka mengganggu orang-orang yang ingin menerima pengajaran dari Nabi Syuaib. Artinya ada yang beriman dan mereka pun diajak berhijrah ke sini, ke tempat yang lebih dekat kepada Baitul Maqdis, karena dari sini ke Baitul Maqdis paling jaraknya sekitar 50 km saja. Ini adalah masjid yang berisi makam beliau alaihi salam. Nanti kita cerita di sana, ada cerita apa yang menarik. Tapi teman-teman kalau mau tahu cerita Nabi Syuaib, silakan buka surat Hud dan silakan buka surat Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dari Wadi Syuaib.